Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Miselia Campaka Firdausi, mahasiswi Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Jadi teman-teman, di sini kita mau bahas tentang anabolisme. Jadi apa sih itu anabolisme? Anabolisme itu suatu kebalikan dari katabolisme yang udah kita pelajari sebelumnya. Jadi anabolisme sendiri itu adalah proses pembentukan senyawa kompleks atau makromolekul yang dibutuhkan oleh sel dari molekul sederhana dengan bantuan energi. Nah, makromolekul hasil anabolisme itu digunakan untuk pertumbuhan tubuh makhluk hidup. Jadi di anabolisme ini contohnya ada fotosintesis. Nah, fotosintesis itu merupakan proses penyusunan atau pembentukan senyawa kompleks, senyawa organik, dari senyawa sederhana, yaitu senyawa anorganik dengan menggunakan bantuan dari energi cahaya. Nah, nantinya proses ini akan menghasilkan glukosa dan oksigen. Nah, fotosintesis sendiri itu terjadi di kloroplas. Ini ya teman-teman gambar dari kloroplasnya. Nah, dalam proses fotosintesis sendiri dihasilkan glukosa yang disimpan dalam bentuk amilum atau karbohidrat dan dilepaskan oksigen. Nah, untuk bisa melakukan fotosintesis itu diperlukan karbon dioksida yang diambil dari udara melalui stomata dan air atau H2O yang diambil dari tanah oleh akar, kemudian lewat xilem yang didistribusikan ke daun. Nah, selain glukosa, proses fotosintesis sendiri juga menghasilkan oksigen atau O2 yang kita perlukan untuk bernafas setiap harinya. Jadi, ini reaksi fotosintesisnya ya teman-teman. Kalau misalkan diringkas itu ada 6 karbon dioksida plus 6 H2O. Terus kemudian ada bantuan cahaya matahari, nanti akan menghasilkan glukosa dan oksigen. Nah teman-teman, fotosintesis sendiri itu ada 2 reaksi. Nah, reaksi yang pertama itu adalah reaksi terang, itu terjadi di dalam gana. Jadi kalau di kloroplas kemudian ada kayak kepingan-kepingan gitu, itu disebut gana. Dan dalam reaksi terang ini, klorofil yang ada di dalam daun itu akan menangkap cahaya matahari. Nah, energi yang ditangkap oleh klorofil tersebut akan digunakan untuk memecah molekul air. Nah, pemecahan molekul air ini sendiri disebut fotolisis. Nah, ion H plusnya itu akan diikat oleh si koenzim NADP di daun dan menjadi NADPH. Elektron yang terlepas dari aktifnya klorofil juga untuk membentuk ADP menjadi ATP. Nah, reaksi terang ini itu terjadi di fotosistem 1 sama fotosistem 2. Nah, fotosistem 1, fotosistem 2 itu dinamakan berdasarkan panjang gelombang yang diserap. Jadi kalau fotosistem 1 itu biasa disebut dengan P700 atau dia itu menangkap pada panjang gelombang optimum 700. Sedangkan fotosistem 2 itu disebut sebagai P680 atau dia menangkap cahaya optimal pada panjang gelombang 680. Nah, iya, jadi teman-teman, reaksi terang ini juga ada 2 tipenya. Ada reaksi non-siklik dan ada reaksi siklik. Jadi kalau misalkan reaksi non-siklik itu melibatkan fotosistem 2. Jadi cahaya yang ditangkap oleh fotosistem 2 akan diteruskan ke fotosistem 1. Nah, sedangkan reaksi siklik itu hanya melibatkan fotosistem 1 saja gitu, teman-teman. Nah, teman-teman, selanjutnya ini ada reaksi gelap. Nah, reaksi gelap itu sendiri terjadi di dalam stroma. Nah, sesuai namanya, reaksi gelap itu tidak memerlukan bantuan cahaya sebagai sumber energinya. Jadi pada reaksi gelap itu juga dikenal sebagai siklus Kelvin-Benson. Pada reaksi gelap yang terjadi adalah pengikatan karbon dioksida atau CO2 di dalam stroma bagian dalam kloroplas. Kemudian CO2 ketika ditangkap akan diikat oleh RUBP. Nah, jadi karbon dioksida ketika ditangkap itu akan diikat oleh yang namanya RUBP. Nah, pengikatan karbon dioksida ini akan terbentuk suatu senyawa yang dinamakan PGA atau phosphoglycerate acid. Nah, PGA ini akan mendapatkan H+ dari NADPH dan energi dari pembongkaran ATP. Kemudian terbentuklah senyawa yang dinamai PGAL atau phosphoglyceraldehyd. Nah, PGAL ini digunakan untuk membentuk glukosa dalam sintesa dan PGAL juga akan digunakan untuk membentuk kembali RUBP supaya dapat mengikat CO2 lagi yang dikenal dalam regenerasi.
Jadi intinya ini di dalam reaksi gelap ini ada 4 tahapan yang terjadi. Yang pertama itu ada fiksasi, yaitu pengikatan karbon dioksida oleh RUBP. Kemudian ada yang dinamai reduksi atau pengurangan. Yang ketiga ini ada regenerasi atau pembentukan kembali. Nah, regenerasi ini, pembentukan kembali ini berarti yang PGAL itu membentuk RUBP kembali. Nah, yang selanjutnya itu yang keempat, sintesa atau pembentukan. Nah, yang dinamakan sintesa atau pembentukan ini, yaitu nanti dia itu akan membentuk suatu senyawa glukosa juga gitu, teman-teman. Nah, jadi teman-teman, dilihat dari cara pengikatan karbon dioksidanya ini, jadi tanaman itu dibagi menjadi 4 tipe. Ada tanaman C3, C4, dan CAM. Jadi yaitu C3. Kalau C3 itu hasil pertama dari fotosintesis itu yaitu molekul karbon yang memiliki 3 atom, yaitu 3 PGA atau phosphoglycerate acid. Nah, pada tanaman C3, fiksasi CO2 terjadi melalui siklus Kelvin. Nah, contoh tanaman C3 itu ada gandum, kentang, kedelai, dan lain-lain. Nah, kalau C4, hasil fotosintesis adalah molekul dengan 4 atom karbon, yaitu malat. Contoh tanaman C4 itu ada jagung, tebu, dan sorghum. Selanjutnya itu yang ketiga itu ada CAM atau Casulean acid metabolisme. Seperti halnya tanaman C4, tanaman CAM itu molekul pertama dari fotosintesisnya adalah malat. Nah, tanaman CAM ini memiliki keistimewaan teman-teman, yaitu dapat dorman pada keadaan ekstrim tanpa merusak sel dan akan tumbuh kembali pada keadaan normal. Contoh tanaman CAM adalah kaktus gitu. Jadi sekian video edukasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat belajar.